Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah sepasang ular naga di satu sarang untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda keluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan dua prajurit penghubung Empu Badatu yang berasal dari Padepokan Pupurung masih belum menerimakan kenyataan hancurnya Padepokan Pupurung. Ia masih berkeinginan untuk membalaskan dendam atas kematian teman-temannya terhadap prajurit Singosari. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Agaknya peristiwa itu telah membuat seluruh padukuhan menjadi prihatin. Anak-anak muda baik yang pernah bersinggungan maupun yang belum dengan Padepokan Pupurung telah menyerahkan persoalannya kepada prajurit-prajurit Singosari yang ada di padukuhan mereka. "Kita tidak boleh sekedar menunggu," berkata prajurit-prajurit itu. "Karena itu kita harus mulai berbuat sesuatu. Kita akan membuat diri kita masing-masing cukup kuat untuk menghadapi kedua orang itu." Agaknya anak-anak muda Alas Pandan mendukung pendapat itu sepenuhnya. Mereka yang sudah pernah mempelajari olah kanuragan telah berusaha memperdalam lagi ilmunya dengan alasan dan tujuan yang berbeda. Sedang yang lain mulai dengan unsur-unsur gerak yang permulaan sekali di bawah petunjuk para prajurit Singosari. Ternyata usaha prajurit-prajurit Singosari itu telah menumbuhkan kegelisahan di hati kedua orang penghubung itu. Mereka dengan cemas mengikuti perkembangan keadaan meskipun secara sembunyi-sembunyi. Ternyata bahwa Padepokan Pupurung telah menjadi ramai kembali. Berapa orang anak muda telah berkumpul di padepokan itu, tetapi bukan Empu Purung dan para cantriklah yang memberikan bimbingan kepada mereka dalam ilmu yang keras dan kasar, tetapi para prajurit Singosari lah yang memberikan ilmu olah kanuragan. Beberapa orang cantrik yang masih ada di padepokan itu pun berusaha membantu para prajurit. Tapi karena pada dasarnya ilmu mereka pun adalah ilmu yang keras dan kasar, maka mereka justru berusaha untuk ikut serta mempelajari beberapa unsur gerak yang lebih baik dengan sifat-sifat kejantanan seorang ksatria. Perasaan kedua penghubung itu bagaikan terbakar menyaksikan perkembangan keadaan itu. Bagi mereka sumber segala kerusakan dan kehancuran perguruan Pupurung adalah para prajurit Singosari. Tetapi keduanya tidak mempunyai cara yang paling baik untuk melenyapkan mereka. Jika hanya berdua saja, tentu mereka tidak akan berhasil. Kita akan mencari kesempatan saat mereka terpisah yang satu dengan yang lain, berkata salah seorang dari keduanya. Itu tidak pernah terjadi. Sedikitnya tentu ada dua orang di antara mereka. Apakah mereka berada di sepanjang jalan atau di banjar pedukuhan? Sahut yang seorang. Yang lain mengangguk-angguk. Namun mereka bertekad untuk membuat kegemparan baru dengan melakukan pembunuhan-pembunuhan lagi. Mereka telah kehilangan dasar usaha mereka untuk berbuat sesuatu berdasarkan atas suatu tujuan. Yang mereka lakukan kemudian adalah sekedar membuat kerusuhan dan melakukan perbuatan-perbuatan beralaskan dendam dan nafsu semata-mata. Mereka tidak lagi memikirkan apakah yang dilakukan itu berarti bagi diri mereka sendiri atau bagi lingkungan mereka. Sementara itu, para prajurit pun tengah mencari jalan bagaimanakah sebaiknya memancing kedua orang itu keluar dari persembunyiannya. "Aku akan berada di sawah di malam hari," berkata salah seorang dari prajurit itu. "Dengan sengaja aku akan menyusuri parit
mungkin aku akan bertemu dengan mereka. Karena mereka akan menganggap bahwa aku adalah seorang dari anak muda pedukuhan alas pandan. Kawan-kawannya mengerutkan keningnya. Sejenak mereka mencoba untuk menilai rencana itu. Namun kemudian salah seorang dari mereka menjawab, "Mereka berdua, kita belum mengetahui tingkat kemampuan mereka sebenarnya. Aku akan memberikan isyarat. Jika mereka berdua datang, kalian akan berada di sudut pedukuhan kecil di sebelah padepokan itu. Aku akan menyusuri parit yang mengalir melalui pedukuhan kecil itu sampai beberapa puluh langkah. Apakah keduanya berada di sana? Kita tidak tahu pasti. Mungkin keduanya berkeliaran. Mudah-mudahan pada suatu saat mereka melihat aku, karena aku akan melakukannya beberapa malam sampai suatu saat mereka datang." Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Salah seorang menjawab, "Kita akan mencobanya." Di malam berikutnya, seorang prajurit telah menyamar seperti anak-anak muda yang lain. Dengan cangkul di pundak, ia berjalan menyusuri parit dan berhenti beberapa puluh langkah dari sudut pedukuhan. Beberapa saat ia berdiri di tempatnya, kemudian melangkah hilir mudik. Namun orang yang diharapkannya tidak datang pada malam pertama itu. Di malam berikutnya, prajurit itu mengulanginya kembali. Kawan-kawannya bersembunyi di sudut pedukuhan dan siap bertindak apabila diperlukan. Tetapi yang terjadi sangat mengejutkan pedukuhan itu. Di pintu padepokan, seorang anak muda terdapat luka-luka parah terbaring dengan senjata di tangan. Agaknya ia masih sempat melawan, tetapi ia tidak mampu bertempur melawan kedua orang lawan. Seperti yang pernah terjadi, ia sempat berteriak sehingga kedua orang yang menyerangnya itu lari meninggalkannya. Prajurit-prajurit itu hanya dapat menggertakkan gigi. Adalah sulit sekali untuk dapat menangkap mereka berdua. Keduanya bagaikan iblis yang dapat lenyap seperti asap, kemudian muncul dengan tiba-tiba di tempat yang mereka kehendaki. Tapi prajurit-prajurit itu tidak menjadi jemu dan putus asa. Anak-anak muda pedukuhan itu pun berlatih semakin tekun, karena mereka merasa perlu untuk melindungi diri mereka sendiri. Tapi yang terjadi di pedukuhan itu tanpa disengaja telah berjalan seperti yang direncanakan oleh para pimpinan prajurit di Singosari. Untuk menanggapi perkembangan keadaan dengan digunakannya prajurit Singosari di medan yang luas, maka para pemimpin telah memerintahkan agar diberikan pengampunan pada anak-anak muda yang di luar sadarnya telah terlibat dalam perlawanan terhadap Singosari. Mereka justru mendapat kesempatan untuk mengabdikan dirinya bagi keselamatan Singosari, menanggapi kesiagaan orang-orang di berbagai tempat yang telah berhasil dikuasai keadaannya oleh pasukan Singosari. Maka prajurit-prajurit Singosari telah mengumpulkan anak-anak muda yang masih mungkin dipercaya untuk ikut serta menegakkan kewibawaan Singosari. Mereka mendapat bimbingan terutama jiwanya untuk mengenali diri sendiri dan tingkah laku mereka. Yang telah terjadi itu ternyata dapat menolong keadaan. Singosari tidak dipenuhi oleh tawanan-tawanan yang berjejalan, tetapi justru memberikan bentuk jiwani pada anak-anak muda yang telah tersesat. Ternyata bahwa Linggopati pun memperhatikan semua yang telah dilakukan oleh Singosari. Dengan seksama, ia mendengarkan laporan-laporan yang beruntun datang dari beberapa daerah oleh penghubung-penghubung yang di tempatnya khusus untuk mengamati keadaan. "Kita terlambat," berkata salah seorang pengawalnya yang sejak semula telah mendesaknya untuk bertindak. Linggopati menggeleng jawabnya, "Tidak, Singosari masih belum dapat menangkap Empu Baldatu. Ia masih berkeliaran dan memberikan perlawanan di mana-mana. Tapi kekuatan Empu Baldatu telah hampir dapat dilumpuhkan di segala tempat. Biarlah yang tersisa itu memeras kekuatan Singosari. Yang tersisa itu masih sempat membunuh beberapa puluh orang korban di medan yang tersebar."
Pengawalnya hampir-hampir tidak telaten lagi menunggu perintah Linggopati. Dengan cemas ia mengikuti setiap laporan mengenai perkembangan keadaan di daerah-daerah. Apalagi jika ada di antara para penghubung itu memberikan laporan tentang kemungkinan terbentuknya satu kekuatan cadangan dari anak-anak muda yang justru semula berpihak kepada Mpu Baladatu. Dalam pada itu prajurit Singosari telah benar-benar bertindak tegas terhadap para pengikut Mpu Baladatu. Di beberapa tempat korban menjadi terlalu banyak, namun hal itu tidak dapat dihindarinya dalam keadaan yang gawat bagi Singosari. Apalagi ketika Singosari mendapat laporan dari para petugas sandinya tentang kegiatan yang semakin meningkat di Maibit, maka mereka pun menjadi semakin banyak memperhatikan kemungkinan untuk meningkatkan ketahanan prajurit Singosari yang semakin lemah karena perlawanan Mpu Baladatu. Perlawanan itu harus diakhiri segera, berkata Maisoagni ketika ia berada di dalam sidang para pemimpin Singosari. Ia berada di tengah-tengah induk pasukan yang kuat yang bergerak mendekati kota raja, berkata seorang petugas sandi yang mengikuti gerakan di induk pasukan Mpu Baladatu. Ranggowuni dan Maisa Cempaka mulai menjadi cemas karena perkembangan keadaan yang gawat. Mereka sadar bahwa setelah mereka menyelesaikan dan mematahkan kekuatan Mpu Baladatu, mereka masih harus berhadapan dengan kekuatan yang sudah tersusun di Maibit. Tuanku, berkata Maisoagni, menurut pertimbangan hamba, biarlah kekuatan induk pasukan Mpu Baladatu itu mendekat kota raja. Kita harus menjebaknya dan membinasakannya sebelum Mpu Baladatu sendiri dapat dilumpuhkan. Maka perkembangan keadaan masih akan tetap memburuk. Menurut pertimbangan hamba, Maibit sengaja menunggu segalanya selesai, karena dengan demikian Singosari menurut perhitungan mereka telah menjadi. Ranggowuni mengangguk-angguk, katanya, pasukan Singosari memang telah terpencar. Kesatuan-kesatuan yang ditarik dari daerah-daerah yang jauh pun telah terlibat. Tetapi pasukan cadangan di kota raja masih tetap kuat untuk melawan induk pasukan Mpu Baladatu. Jika mereka benar-benar memotong perlawanan mereka langsung ke kota raja, hamba tuanku, namun masih harus memperhitungkan kekuatan Linggopati yang akan menyusul kemudian. Jadi bagaimana menurut pertimbangan paman? Kita dapat mempercayakan kepada para prajurit yang telah menyelesaikan tugasnya untuk menghadapi kekuatan yang akan digerakkan oleh Maibit, tuanku. Tapi induk kekuatan Maibit itu tentu akan melanda kota raja. Seperti yang akan dilakukan oleh Mpu Baladatu justru beruntun. Karena Linggopati memiliki perhitungan yang baik, lebih dari Mpu Baladatu. Aku dapat mengerti. Untuk menghadapi kekuatan Maibit tentu diperlukan kekuatan yang segar. Bukan dari pasukan yang telah lelah bertempur melawan pasukan Mpu Baladatu. Apakah pasukan cadangan itu harus dibagi? Bukankah dengan demikian berarti kekuatan Singosari akan nampak terlalu kecil? Tuanku, masih ada kekuatan yang tersimpan untuk menghadapi Mpu Baladatu. Hamba kira-kira dapat menghubungkan dengan Mpu Songondaru. Padepokan itu kini menjadi besar. Kekuatan yang ada di padepokan itu adalah kekuatan dari padepokan Mpu Songondaru sendiri, dari padepokan Macan Kumbang dan Serigala Putih. Bersama sekelompok kecil prajurit, mereka akan dapat kita hadapkan pada pasukan Mpu Baladatu. Berapa orang senopati Singosari akan menyertai mereka. Dengan demikian, maka seperti kekuatan anak-anak muda yang berpencaran di setiap daerah perlawanan, maka kekuatan Mpu Songondaru akan berada di kota raja. Ranggowuni mengangguk-angguk. Ia mengenal kekuatan dan kesetiaan Mpu Songondaru, sehingga jika anak buahnya diserai tugas tertentu, maka Mpu Songondaru akan melaksanakannya dengan sepenuh hati. Sementara Ranggowuni pun mengetahui bahwa jumlah pasukan Mpu Songondaru cukup besar, apalagi ditambah dengan Serigala Putih dan Macan
Dalam pada itu Maisa Agni pun berkata, "Tuanku, jika kita berhubungan dengan Empu Songondaru, maka ia akan merasa mendapat kehormatan atas kepercayaan kita. Sedangkan hal itu bukanlah sesuatu yang berlebihan kita bebankan kepada mereka, karena mereka pun mempunyai kewajiban untuk ikut serta mempertahankan dan menyelamatkan seluruh Singosari dari kemunduran." "Baiklah," jawab Ronggowuni kemudian, "tetapi jangan beri beban terlalu berat kepada mereka, apalagi beban yang tidak terpikulkan. Baiklah tuanku, kita akan segera mengatur segala sesuatunya menghadapi keadaan yang akan berkembang dengan cepat. Tetapi penghubung-hubung kita pun mampu bergerak cepat untuk menyesuaikan segala gerak dengan keadaan yang berkembang. Kita harus melihat Singosari dalam keseluruhan taman," berkata Maisa Cempaka, "bukan bagian-bagian kecil yang diselesaikan dalam potongan-potongan kecil pula. Hamba mengerti tuanku, dan hamba pun selalu mencoba memperhatikan setiap gejala yang berkembang seperti yang terjadi di Maibit, di samping kerusuhan yang timbul karena tindakan Empu." Demikianlah maka atas izin Ronggowuni dan Maisa Cempaka, maka Maisa Agni pun telah memerlukan pergi ke padepokan Empu Songondaru yang telah menjadi sebuah padepokan yang besar dan ganda. Seolah-olah ada 3 padepokan yang berkembang menjadi pedukuhan terpisah. Kedatangan Maisa Agni telah disambut dengan kegembiraan di padepokan Empu Songondaru. Maisa Agni tidak dapat mengenal lagi orang-orang Serigala Putih dan Macan Kumbang sebagai 2 kelompok yang hampir tidak akan pernah dapat bertemu. Namun ternyata bahwa akhirnya keduanya yang memiliki aliran dari satu sumber kembali menggenang dalam satu pelimpahan. Sebenarnya lah Empu Songondaru bukannya sama sekali tidak acuh terhadap perkembangan keadaan. Ia pun selalu mengikuti pergolakan yang terjadi. Ia menyebar petugas-petugas sandi sampai ke tempat yang jauh sekedar untuk mengetahui apakah yang sebenarnya telah terjadi dan apakah yang telah dilakukan oleh adiknya yang telah berkhianat terhadap pemerintahan Singosari. Karena itu maka Empu Songondaru sama sekali tidak terkejut ketika Maisa Agni membeberkan keadaan di beberapa tempat di Singosari. "Sementara memang memerlukan perhatian," berkata Empu Songondaru. "Kami telah mencoba untuk mengikuti setiap perkembangan, tapi kami di padepokan kecil ini tidak banyak mengetahui apa yang terjadi. Agaknya adikku itu kembali telah menimbulkan kegemparan yang lebih merata lagi." Maisa Agni mengangguk-angguk katanya, Empu sudah mengetahui beberapa hal tentang kekarutan yang terjadi. Ternyata bahwa Singosari akan mengalami kesulitan jika Singosari hanya sekedar menumpukan kekuatannya kepada prajurit-prajuritnya. Empu Songondaru tersenyum. Ia justru meneruskan, "Karena itu maka rakyat Singosari pun berkewajiban untuk ikut serta membantu dan bersama-sama dengan para prajurit mempertahankan keseimbangan keadaan. Karena tanpa kekuatan rakyat Singosari, prajurit-prajurit Singosari tidak akan berbuat banyak." Maisa Agni pun tersenyum pula. Jawabnya, "Kau benar Empu, dan kini kami datang untuk mendengarkan prasetyampu bagi rakyat Singosari yang baik, yang melihat dan mengetahui kekarutan yang terjadi di seluruh negeri." Empu Songondaru masih tersenyum, katanya, "Sebenarnya lah kami sudah menyiapkan diri. Kami menunggu perintah yang menurut perhitungan kami tentu akan dilipat." "Baiklah Empu," jawab Maisa Agni, "agaknya aku tidak perlu memberikan banyak petunjuk dan penjelasan. Empu telah banyak mengetahui keadaan ini. Kami memang telah mempersiapkan diri. Apapun perintah yang akan diberikan kepada kami untuk ikut menegakkan keutuhan Singosari, kami telah siap melakukannya." Tidak banyak kesulitan dalam pembicaraan itu. Empu Songondaru telah mendapat perintah untuk mempertahankan kota raja.
Pasukan prajurit akan memancing pasukan induk Empu Baladatu yang kuat, yang akan menyerbu kota raja mendahului serangan yang akan menyusul dari Maibit. Agaknya Linggopati pun telah memperhitungkan setiap kemungkinan. Untuk menghadapi Maibit, kami telah mengambil langkah-langkah tertentu, berkata Maesa Agni. Di antaranya pengampunan yang luas kepada pengikut-pengikut Baladatu yang tidak menyadari keterlibatannya dalam pengertian Jiwani. Empu Songondaru mengangguk-angguk. Ia mengerti tugas apakah yang harus dilakukannya. Membantu prajurit-prajurit Singosari mempertahankan kota raja. Kemudian dengan pasukan cadangannya berbuat serupa menghadapi pasukan Maibit. Dan pada itu selama Maesa Agni berada di padepokan Empu Songondaru, ia sempat menyaksikan kesiagaan padepokan itu bersama orang-orang yang semula menyebut dirinya gerombolan macan kumbang dan serigala putih. Empu Songondaru telah membentuk satu pasukan yang kuat. Anak muda yang sebelumnya masih belum ikut karena umurnya, kemudian telah mendapatkan latihan-latihan yang berat untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan pribadinya. Di masa-masa datang yang dekat, mereka akan segera memikul tanggung jawab seperti angkatan sebelumnya. Bahkan mereka mempunyai dasar jiwani yang lebih bersih dan kuat. Inilah yang dapat kami sediakan bagi Singosari, berkata Empu Songondaru. Mudah-mudahan mereka dapat memenuhi tugasnya dengan baik, sesuai dengan kedudukan mereka sebagai rakyat Singosari. Terima kasih, berkata Maesa Agni. Pada saatnya kami menghubungi Empu. Kami telah menyediakan segalanya di Singosari, barak-barak dan persediaan senjata yang mungkin dapat dipergunakan. Kami membuat senjata kami sendiri di padepokan ini. Mereka dapat membuat senjata sesuai dengan keinginan masing-masing. Yang lebih kuat dapat membuat pedang yang lebih besar dan berat. Yang kurang kuat perlu membuat senjata yang tipis tapi tajamnya dapat diandalkan. Maesa Agni mengangguk-angguk. Ia percaya bahwa Empu Songondaru sanggup membuat semuanya yang diperlukannya. Demikianlah sepeninggal Maesa Agni, Empu Songondaru menjadi semakin tekun mempersiapkan pasukannya. Anak-anak muda di padepokan itu telah menempa diri dengan sungguh-sungguh. Mereka menyadari tugas apakah yang akan segera dibebankan di pundak mereka. Karena itulah maka mereka pun telah berlatih sesuai dengan kemungkinan yang bakal terjadi. Mereka selain pertinggi kemampuan setiap pribadi, maka mereka pun telah berusaha untuk berlatih perang dalam gelar yang besar. Dalam pada itu pasukan Empu Baladatu yang kuat telah bergerak mendekati kota raja. Ia sadar bahwa di beberapa tempat pasukan orang-orang yang berada di bawah pengaruhnya telah dapat diatasi oleh prajurit-prajurit Singosari. Namun ia pun mengetahui bahwa kekuatan Singosari benar-benar telah terpecah belah. Beberapa daerah telah memerlukan kekuatan yang cukup besar untuk mengatasi kekalutan yang sengaja ditimbulkannya. Namun Empu Baladatu sadar bahwa jika ia berhasil, maka ia masih mempunyai persoalan dengan Maibit. Mungkin Linggopati dapat dibujuknya, tapi mungkin pula tidak. Itulah sebabnya maka ia harus segera menguasai kota raja dan memaksa para senopati untuk mempergunakan sisa prajurit yang ada dengan jaminan pengampunan. Mereka harus mempunyai harapan bahwa setelah perang melawan Maibit itu terakhir, keadaan mereka akan tetap baik. Sementara mereka harus diberi gambaran yang parah jika Maibit yang akan memegang kekuasaan di Singosari, berkata Empu Baladatu pada orang-orang yang paling dekat dengan dirinya. Meskipun kekalahan-kekalahan di beberapa tempat yang terpisah telah sampai ke telinganya, namun Empu Baladatu masih tetap berpengharapan karena pusat pemerintahan ada di kota raja. Jika ia dapat menguasai pemimpin-pemimpin pemerintahan di Singosari, maka semuanya akan berjalan sesuai dengan